Selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Gimana duduknya? Udah nyaman belum? Duduknya, aduh, nyaman sekali Kak. Oke, sebelumnya nih, kalau kakak boleh tahu, Tira nih habis dari mana aja gitu tadi hari ini? Eh, dari hari ini tuh saya habis dari kampus sih Kak, karena ada matkul tadi gitu. Siang-siang gitu. Dari pagi sih Kak, dari jam berapa ya tadi? Jam 10-an. Oh, jam 10-an gitu, 10 iya. di kampus ya. Mm-mm. Oke, supaya ngobrolnya enak nanti kita ke depannya ya. Makan saya Amanda Pasna Paramita, bisa dipanggil Kak Mita atau mungkin Mbak Mita gitu. Nanti selama kurang lebih sesi konseling ini, karena saya habis ini tuh masih ada agenda lain juga gitu. Apabila sesi konseling kali ini tuh dilaksanakan selama 45 menit gimana? Untuk sesi konseling saat ini 45 menit tuh oke aja sih Kak. Saya oke aja gitu. Ini saya ingin menegaskan juga ya, terima kasih sama Tira. Nantinya Tira tuh mau cerita apa aja, mau cerita bagaimana aja, itu sangat-sangat boleh sekali. Tira bisa cerita apa aja ke Mbak, sebagai, karena Mbak di sini sebagai konselor sebayanya Tira yang akan memfasilitasi Tira juga gitu untuk melaksanakan konseling di kesempatan kali ini gitu aja. Untuk cerita ini kita keep bersama-sama di sini, aman sekali gitu, tidak, tenang aja, gak akan kesebar di mana-mana. Gimana nih Tira nih kabarnya nih hari ini nih, kalau Mbak boleh tahu? Kabarnya hari ini sih lumayan ya Mbak, karena tadi agak capek aja sih habis kuliah dari pagi, siang-siang udah langsung kesini, panas-panas menerjang panasnya Semarang. Masya Allah. Oh ya, berarti ini jadwalnya Tira nih cukup padat sekali ya. Saya tanya nih Tira, biasanya habis pulang kuliah gitu tuh Tira tuh ngelakuin apa gitu sih biar nggak ngerasa capek atau biar nggak terlalu capek gitu? Biasanya saya habis kuliah tuh ya pulang ke kos aja sih Mbak, langsung istirahat aja gitu, nggak ada kegiatan yang lain. Karena kan badan udah capek kuliah gitu seharian. Oke, baik. Jadi Tira nih lebih banyak menghabiskan waktu sendirian di kos gitu ya Tira ya, setelah pulang kuliah gitu. Iya Mbak, karena saya kan maba ya Mbak di sini, jadi belum banyak teman juga di sini gitu. Oke, saya paham ya Tira ya. Berarti di sini itu Tira sedang beradaptasi gitu dengan lingkungan baru ya Tira ya. Iya betul banget Kak. Oke, karena ada inform konser yang sudah Tira isi juga, terkait adaptasi lingkungan baru atau lingkungan kampus gitulah. Berarti hari ini kita akan membahas tentang hal tersebut gitu ya Tira ya. Iya betul banget Mbak, aku juga pengen cerita soal itu sih gitu. Oke, baik-baik. Oke Tira, saya paham sekali. Kalau saya boleh tahu nih Tira nih, apa sih yang Tira inginkan gitu dari lingkungan barunya Tira yang ada di kampus UNES gitu? Sejauh ini sih saya pengen punya temen deket sih Mbak di lingkungan kampus ini, dan biar saya nggak merasa sendirian aja di lingkungan kampus ini gitu. Oke, saya paham Tira. Jadi di sini Tira itu ingin memiliki hubungan sosial yang lebih dekat, lebih hangat, agar Tira itu bisa menjadi aman, nyaman saat sedang belajar di kampus gitu ya Tira ya. Iya, pengen banget sih Mbak kayak punya teman-teman yang support dan kayak bisa bercanda bareng, bisa ngobrol bareng, bisa kesana kemari bareng di lingkungan kampus gitu Kak. Gitu Mbak. Oke, baik. Saya paham sekali. Sangat wajar sekali ya Tira ya, ketika Tira itu ingin memiliki, kayak pengen ditemani, pengen diterima. Kayak siapa sih yang nggak mau punya tempat gitu, di mana dia tuh bisa menjadi diri sendiri gitu ya Tira ya. Iya, pengen sih, soalnya kadang aku ngerasa di sini tuh kayak sendirian dan ngerasa kayak asing gitu loh Mbak di sini tuh. Oke, baik, saya paham Tira. Nah, kalau nantinya tuh Tira tuh bisa gitu menyesuaikan diri dan memiliki banyak teman-teman yang suportif. Nah, kira-kira tuh perasaannya Tira tuh bagaimana sih? Pastinya kalau punya yang seperti itu seneng banget ya Mbak ya, langsung rasanya tuh
lega. Dan selama ini kan saya masih belum punya teman dan saya merasa sendiri gitu. Dengan adanya itu pasti saya merasa kayak lega dan merasa nggak kesendirian lagi gitu, nggak sendiri lagi gitu Mbak. Oke, baik Tira, saya paham, saya mengerti. Nah, kalau dipikir-pikir nih Tira, berarti Tira tuh ingin untuk memenuhi gitu terkait eh, ingin nyaman, ingin aman, dan ingin diterima gitu di lingkungan baru yang ada di sini gitu Tira ya. Iya, kayaknya aku tuh pengen diterima banget di lingkungan kampus ini deh Mbak, karena kayak selama ini kan saya merasa kayak sendiri, terus merasa pikiran kayak ya apa kayak aku belum diterima ya di sini gitu. Aku pengen punya rasa memiliki tuh tapi susah banget Mbak di sini tuh. Gimana ya Mbak caranya? Oke, eh, saya paham sekali ya Tira. Perasaan itu kan merupakan hal yang sangat penting gitu ya, karena manusia tuh juga butuh terhubung atau butuh bersosialisasi gitu dengan orang lain juga gitu ya. Nah, Tira ini sudah sadar akan hal tersebut dan itu merupakan hal atau langkah yang sangat baik sekali Tira. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Iya betul banget Mbak. Kalau dari pandangan Tira sendiri, kenapa sih Tira itu merasa susah gitu untuk menyesuaikan diri di lingkungan kampus gitu terutamanya Tira? Karena kan di kampus tuh banyak dari latar belakang yang berbeda dan kepribadian yang berbeda ya Mbak ya. Takutnya tuh kalau aku nyapa duluan atau sok asik duluan ke mereka tuh takutnya aku merasa kayak aneh, takutnya mereka mikir aku ini ih siapa sih, sok akrab deh kamu deh gitu, siapa sih orang itu, kayak takutnya tuh digituin Mbak. Jadi kayak merasa gimana ya, apa salah ya aku nyapa mereka duluan, terus kayak gitu sih, lebih lebih kurang lebihnya. Oke, baik Tira, saya paham. Jadi di sini Tira itu tuh berpikiran gitu ya bahwa kalau Tira itu memulai pembicaraan duluan, lalu memulai hal-hal duluan gitu dibanding teman-teman Kak Tira tuh, mereka pasti menilai Tira itu negatif gitu ya Tira ya. Iya kurang lebih semacam itu sih Mbak gitu. Oke, baik Tira. Tapi nih, menurut Tira sendiri, apakah Tira itu sudah benar-benar tahu bahwa mereka tuh memang berpikir hal yang demikian gitu Tira, atau memang itu hanya pikirannya Tira saja gitu? Hmm, Kayaknya sih Mbak, saya tuh mikir, kadang kayak mikir kayak gitu tuh diri saya sendiri gitu loh. Oke. Uh, Beberapa dari mereka dan teman-teman aku juga tuh kayak sebenarnya mereka tuh ramah-ramah aja, tapi karena pikiran saya yang seperti itu membuat saya tuh jadi takut untuk bersosialisasi dan menyapa mereka duluan Mbak gitu. Oke, baik. Saya paham sekali ya Tiranya. Nah, berarti di sini tuh masih ada kemungkinan yang sangat besar gitu ya Tira, bahwa pemikirannya Tira itu tidak sepenuhnya benar gitu ya Tira ya. Iya Mbak, aku seiring berjalannya waktu sih sadar juga akan hal itu gitu loh Mbak, atas pikiran seperti itu, kalau pikiranku tuh belum tentu benar gitu. Oke, baik Tira, saya sangat paham sekali ya Tira. Nah, kalau misalnya nih diberi kesempatan gitu untuk berubah, Tira tuh mau nggak sih kayak pelan-pelan itu mencoba untuk menyesuaikan diri menjadi yang lebih baik lagi gitu Tira? Tentu saja mau ya Mbak, karena kan kalau misal kita terus-terusan bersikap dan berpikiran seperti itu tuh lama-lama kan capek juga ya. Iya. Bahkan dengan adanya hal itu atau sikap saya yang seperti itu tuh bisa membuat saya untuk tidak bisa bersosialisasi ke depannya gitu. Ya capek sih Mbak, terus-terusan merasa asing dan sebagainya kayak gitu tuh, dan membuat di kuliah tuh jadi nggak nyaman kalau punya perasaan seperti itu tuh. Tira tuh sudah melakukan apa saja gitu untuk mencoba menyesuaikan diri gitu Tira? Uh, Suatu hal yang saya lakukan selama ini tuh kayak awalnya kan dari adaptasi SMA ke kuliah tuh susah ya Mbak ya, menurut saya ya tuh karena lingkungannya tuh berbeda, jauh berbeda gitu dari SMA, dari
kegiatannya, teman-temannya, aktivitas dan sebagainya tuh berbeda. Terus di kuliah tuh juga berbeda gitu. Saya dengan ini ngelakuin untuk mencoba menyesuaikan tuh dengan cara kayak membuka ruang lah untuk mereka teman-teman saya tuh yang coba merangkul tuh saya terima gitu, nggak menutup diri lah mbak, intinya tuh. Jadi kayak saya memberikan space walaupun belum sepenuhnya ya mbak, tapi saya sudah mencoba untuk melakukan hal itu, dan harapan saya tuh ya juga bisa nanti mempengaruhi gitu ke depannya. Oke, baik. Berarti di sini Tira juga sudah sedikit demi sedikit coba membuka diri gitu ya berarti ya. Iya. Oke, baik Tira. Ketika Tira itu terus menunggu, nah apakah situasinya itu akan berubah gitu Tira? Enggak juga sih mbak, kayaknya aku harus mulai dari diri sendiri dulu sih. Kalau misal dari diri sendiri dulu nggak bisa, mungkin nggak ada perubahan gitu ke depannya. Misalnya ada hambatan gitu Tira ya, kira-kira Tira tuh masih bertekad untuk mencapai tujuan, yaitu bisa bersosialisasi dengan baik gitu. Tentu saja sih pengen banget ya mbak ya, karena saya tuh kayak butuh bisa gimana caranya bersosialisasi di kampus dengan baik. Tira tuh sudah melakukan apa saja gitu saat di kampus gitu kalau Mbak boleh tahu? Kebanyakan sih cuma diem ya mbak ya, sama fokus ke pelajaran aja sih, nggak ada kegiatan yang lain gitu. Nah, kira-kira Tira tuh memikirkan apa sih ketika mau memulai untuk berinteraksi gitu? Takut dibilang kayak, ih so asik sih, siapa sih kamu gitu, terus kayak takut kayak dicuekin, jadi kan rasanya kayak ya sakit ya mbak kalau dicuekin tuh. Jadi kayak dengan itu saya susah sih buat apa tuh memulai untuk berinteraksi ke teman-teman gitu. Oke, lalu perasaan Tira ketika waktu itu tuh bagaimana gitu Tira kalau Mbak boleh tahu nih? Perasaan saya waktu seperti itu tuh ya canggung, terus perasaannya minder, terus kadang ya malu juga, merasa sedih kok saya dicuekin ya, saya dibilang seperti itu ya gitu. Oke, mungkin dari tadi kan ada perasaan yang muncul, lalu juga pikiran yang muncul. Nah, kira-kira nih kalau Mbak boleh tahu nih Tira ya, mungkin ada reaksi fisik yang muncul juga gitu nggak Tira? Lebih kayak gimana ya, jantung tuh kayak jadi deg-degan, terus tangan kayak menjadi dingin gitu loh mbak, karena kayak kan melihat reaksi respon dari mereka setelah saya melakukan itu ya mbak. Jadi kayak tubuh fisik tuh jadi dingin dan sebagainya gitu. Oke, jadi bisa dibilang nih ya Tira ya, keseluruhan dari perilakunya Tira tuh cenderung menghindari dari situasi sosial begitu ya Tira ya? Iya mbak, aku sadar sih kalau aku tuh seperti itu gitu. Oke, nah dari hal-hal tersebut tadi yang sudah Tira ceritakan ke saya, nah apakah hal-hal tersebut itu tuh menjauhkan Tira atau mungkin mendekatkan Tira dari keinginannya Tira memiliki teman dan bisa menyesuaikan diri gitu di lingkungan kampus? Gimana ya kak, kayak ya menjauh banget sih kak, kayak malah makin membuat diri saya sendiri tuh kayak merasa sepi gitu. Oke, berarti Tira ini sudah cukup sadar ya kalau misal Tira itu terus-menerus mempertahankan hal tersebut dengan cara yang sama tersebut juga, berarti hasilnya ya juga akan sama gitu, tidak akan ada yang berubah. Iya, saya paham sih mbak, sifat saya tuh malah membuat saya tuh menjauh dari mereka dan sulit untuk bersosialisasi gitu. Langkah yang paling sederhana nih kak yang bisa kakak mulai nih besok nih untuk mulai beradaptasi itu apa gitu kak? Apa ya kak, mungkin mulai nyapa teman sekelas dulu sih, kayak
sebangku gitu, samping kanan atau samping kiri gitu, kayak sekedar say hi dan sebagainya gitu. Kalau kakak pikir nih, seberapa mungkin buat kak Tira sendiri lakuin dalam kondisi kakak yang sekarang gitu kak? Hmm, kayaknya bisa sih Mbak, tapi asalkan tidak banyak orang gitu di lingkungan di sekitar saya buat melakukan hal itu gitu. Masih belum bisa dengan adanya banyak orang gitu. Supaya nantinya kita bisa melihat perkembangan nih kak, kira-kira kakak tuh mau menarget berapa teman gitu kak dalam yang bisa kakak ajak ngobrol duluan dalam seminggu pertama ini nanti? Mungkin buat yang saya bisa ajak ngobrol tuh targetnya 2 sampai 3 orang sih Mbak gitu. Langkah pertama mau dimulainya itu kapan gitu kak, kalau saya boleh tahu kak? Untuk langkah pertama sih mungkin saja besok ya Mbak ya. Habis kuliah pertama gitu mungkin saya akan melakukan hal tersebut gitu sebagai langkah awal saya agar bisa bersosialisasi ke depannya dengan baik gitu Mbak. Supaya nantinya kakak ini bisa konsisten, kakak sendiri ini mau menggunakan kira-kira cara apa yang bisa membuat kakak ini tuh memantau progres kakak sendiri gitu kak? Cara yang buat saya memantau progres tuh ya saya pengen nulis di buku kecil gitu kak gitu Mbak, setiap kali aku berhasil nyapa atau ngobrol sama orang baru gitu. Ternyata nih waktu kita nih sudah hampir selesai gitu ya kak ya. Jadi berarti rencana kakak nih ada beberapa rencana. Coba saya simpulkan lagi ya kak ya. Yang pertama, bahwasanya besok kakak ini ingin mulai menyapa teman satu kelompok setelah kuliah gitu ya kak ya. Iya betul banget Mbak. Nah, dalam seminggu ke depan juga kakak akan mulai berinteraksi dengan minimal nih 3 teman baru gitu ya kak ya. Iya betul banget Mbak. Dan kakak juga akan melaksanakan langkah-langkah ini tuh selama kurang lebih 2 minggu ke depan nanti ya kak ya. Nah, kakak juga merencanakan bahwa kakak akan mencatat setiap perkembangan di buku kecil atau notes yang kakak miliki. Benar seperti itu ya kak ya? Iya Mbak, saya akan mencoba hal-hal tersebut tadi yang sudah Mbak minta simpulkan gitu. Mungkin cukup sekian ya kak ya untuk sesi konseling di sesi kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Saya terima kasih sekali nih kakak sudah datang untuk bertemu dengan saya. Harapannya tujuan utama kakak itu bisa tercapai gitu ya kak ya.